Nyun Sewu, saya mau masuk ke dunia kesehatan karena Boleh. satu di antara aspek visi misi BSM itu kan kesehatan gitu ya, dan nampaknya basicnya ingin memanfaatkan potensi alam Indonesia. Betul Apalagi sekali. Bapak julukannya adalah pakar herbal Indonesia gitu. Ada nggak sampel atau produk yang bisa diwujudkan dari visi tadi, Pak? Jadi begini, di herbal itu baru saya mulai di tahun 2007 ya. Baru kalau gitu ya. 2007 saya baru mulai herbal. Waktu itu gara-gara begini Mas Iman. Ada orang tua, dia sakit kanker payudara. Dia minta tolong, Pak, tolong buatkan saya obat. Bu, saya ini loh nggak bisa buat obat. Mau saya ini bisa apa gitu. Tapi dia itu ngotot ke saya. Pak Bayu itu bisa, Pak. Gitu loh. Ini loh bahannya. Coba bayangkan, pasien ngasih bahan, saya suruh buat. Saya bilang, ya sudah nanti. Waktu itu saya juga bukan orang kaya, Mas. Saya masih orang miskin. Saya buat pabrik obat pertama modal 50.000. 50.000 rupiah. 2007. 50.000 saya belikan bahan, saya buat obat, dapat 5 liter. 5 liter saya proses, saya diem, saya juga tidak tahu jual kemana. Saya juga memang tidak ada nawa itu untuk jual. Saya cuma untuk tolong-tolong orang. Setelah obatnya jadi, yang ngasih tahu saya resep tadi meninggal. Karena kanker tadi. Karena kanker payudara tadi. Belum sempat dia ngicipi obat saya. Nah, terus akhirnya ya sudah saya biarkan. Bapak saya kan mantri kesehatan. Suatu hari bapak saya telepon saya. Loh, ada orang sakit kusta gitu lah. Obatono gitu. Kasihan. Ya sudah, saya datangi, saya obati. Tahu sakit kusta Mas ya? Tahu. Dikucilkan. Betul. Ditaruh di rumah tracing ya. Betul. Akhirnya saya obati. Saya bersyukur Pakai sekali. apa obatnya waktu itu, Pak? Waktu itu ya produk saya punya produk Mas, tapi belum ada merek waktu itu. Saya Racikan sendiri. Iya, racikan sendiri, saya tetesi. Ya saya bersyukur sekali. 2 bulan sembuh total. Wow. Akhirnya ketika saya kunjungi lagi, dia kan senang sekali. Yang buat dia senang sebenarnya bukan karena sembuhnya saja Mas, batinnya yang buat senang. Semangat hidupnya muncul lagi. Penerimaan dari masyarakat. Yes. Akhirnya saya kasih supaya dia diterima masyarakat. Bapaknya saya kasih banyak. Saya bilang ke bapak itu, Pak, kalau ada orang yang sakit, sekarang bapak yang obati. Akhirnya tetangganya digigit ular, dikasih, kena pisau, dikasih, kena apa, dikasih. Akhirnya rumah itu jadi ramai. Akhirnya dia bisa diterima. Itu aja kebanggaan saya untuk memulihkan orang yang sakit kusta. Terus yang kedua, banyak juga orang-orang yang sakit nih datang. Orang-orang yang sakit datang, terus minta obat, ya saya kasih. Waktu itu saya tidak jual. Tapi akhirnya orang-orang itu kadang-kadang naruh uang di bawahnya kursi, di bawahnya taplak gitu loh Mas. Uang itu tidak pernah saya pakai macam-macam, saya pakai untuk mengembangkan obat ini. Tambah banyak. Akhirnya satu rumah itu penuh dengan obat. Kayak gudang gitu. Satu kamar lah, bukan satu rumah. Satu kamar itu penuh dengan obat. Oke. Waktu itu saya punya cita-cita Mas. Saya punya cita-cita tadi bangun pertanian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu alasannya. Saya waktu itu butuh uang sekitar 12,5 miliar. Jadi saya buat obat itu, seandainya saya bisa buat obat nih, mudah-mudahan laku seperti itu. Akhirnya betul-betul jadi. Yeah. Dan ini termasuk mujizat, saya katakan mujizat. 2010 saya baru buat perusahaan. 2014 lunas seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sudah saya kunjungi, sudah saya ajar, sudah saya tinggali warisan sendiri. Dari modal awal 50.000 rupiah. Luar biasa. Karena itu saya ngotot katakan ke teman-teman semuanya. Ketika nawa itu kita tulus nolong orang, percayalah mujizat itu ada. Saya sendiri sudah mengalaminya. Makanya hingga hari ini kata sehat ini menjadi pemicu. Karena itu saya satu-satunya pabrik obat Mas. Saya ini pabrik obat, saya formulatornya yang masih mau ketemu dengan pasien face to face. Wow.
Mas Iman tahu enggak ketemu dengan formulatornya pabrik-pabrik? Enggak pernah. Enggak pernah. Kenapa saya mau ketemu face to face dengan mereka? Iya. Saya katakan satu. Semua orang promosi obatnya hebatnya Mas ya. Iya. Saya aja enggak pernah percaya dengan obat saya. Banyak Mas orang yang sudah tidur 3 tahun, 4 tahun tidak bisa apa-apa, konsumsi produk kita bisa sembuh kembali. Sampai kadang-kadang ketemu saya sampai nyembah sampai di tanah itu loh Mas. Wow. Saya bilang ke mereka, tak tanya, Ibu konsumsi apa? Konsumsi produknya Pak Bayu. Ya terima kasih, saya bilang. Bu, wong saya aja lu tidak percaya dengan produk saya. Kenapa kok saya tidak percaya dengan produk saya? Karena saya tahu bahan-bahannya. Kalau yang orang nyembuhkan itu kan sudahlah, itu bukan urusan saya. Yang bisa nyembuhkan Tuhan sendiri, Gusti Allah sendiri. Jadi itu yang sampai hari ini saya pegang. Saya pabrik obat yang tidak mau promosi obat ya saya. Tapi kalau dikategorikan sebagai obat, sebetulnya Bapak ini melabel produk Bapak obat atau jamu atau apa? Kita herbal. Kita alhamdulillah Mas. Kita merintis pertama. Jamu kita lah, kita nyebutnya obat herbal kita, itu spektrumnya luas semuanya. Jadi ada metabolisme, rata-rata metabolisme. Tetapi yang baru ini, yang hari ini kita akan coba sampai kita ngobrol sedikit-sedikit, kita sudah pada spektrum yang lebih sempit. Jadi kalau dulu produk saya cuma 2, ada Extrimen, ada Empro. Tetapi itu pertamanya, pondasinya. Dari situ mulai, jadi ada yang untuk jantung, ada untuk keputihan, kanker serviks, hipertensi umum, itu metabolisme. Ada yang untuk kecerdasan, ada yang untuk saraf, ada yang untuk tulang, keropos tulang, ada juga yang untuk luka, ada juga yang untuk PJK, penyakit jantung koroner secara khusus. Itu produk-produk saya yang lama. Yang sekarang ini kita akan mau bahas itu adalah produk-produk yang terbaru yang lebih menjurus lagi. Jadi apa yang dulu kurang yang kita lengkapi. Jadi kita nyebutnya dengan sebutan BSM. Sesuai namanya Bayu Sehat Mandiri. Jadi BSM yang baru ini kita buat BSM 1 sampai 11. Wah. Banyak jadi ke-11an. Kok nggak mesisan selusin Pak? Kurang 1 masih belum. Belum. Tapi ada tujuan ke sana Pak ya? Enggak lah, cukup dulu itu. Oh cukup dulu, 11 saja. 11 saja. Oke. Item-item cukup banyak ini kalau kita misalkan ya kalau biasa jalan ke apotek atau ke toko jamu itu kan saya pingin untuk yang encok itu. Sekarang masuk, Mbak, saya cari herbal yang nomor 1 gitu. Iya. Apa? Kalau dulu gini Mas Iman. Semua penjual obat saya diajari oleh konsumen. Konsumen itu lebih pintar daripada yang jual. Loh, kok aneh? Loh iya. Sebenarnya marketing tuh harus tahu produknya toh. Ini kok malah konsumen yang lebih tahu? Karena dengar radio. Masya Allah. Jujur Mas, jujur. Jadi begini, kalau dulu ini karena itu saya gregetan dengan bis herbal. Dulu seandainya saya bis herbal nih. Ada Mas Iman sebagai konsumen. Mas Iman datang ke saya, Pak saya mau beli produk Empro, MP5, Barevit sama teh Manggata, seandainya begitu. Itu dulu bilangnya begitu. Kenapa lo kok beli banyak sekali? Oh ya saya sakit ini obatnya ini, saya sakit ini obatnya ini, saya sakit ini obatnya ini. Konsumen itu lebih pinter Mas, sampai hafal. Tapi yang jadi gregetan saya satu gitu loh. Jadi ketika mereka talk show ketemu dengan saya secara face to face, saya tanya kan, Ibu sakit apa? Dia langsung tidak mau ngomong sakit apa dulu. Pak saya sudah beli obatnya Pak Bayu selama 2 tahun. Saya kan kaget, 2 tahun Bu gitu. Beli apa saja, semua sudah saya beli. Ini mau koleksi. Paham maksud saya? Iya. Ini mau koleksi atau mau jadi apa gitu. Terus saya akan tanya lagi, Ibu sakitnya apa? Saya dulu tuh Pak sakit lambung. Sekarang alhamdulillah lambung saya sudah baik. Terus saya sakit tulang. Jadi saya ganti obat. Sekarang tangan saya agak masalah karena saya beli Revmon untuk saraf. Saya sampai melungu kadang-kadang Mas. Saya sampai harus meluruskan. Bu minta maaf ya. Ibu tidak mungkin jadi usia 17 tahun lagi kok.
Orang kan ada batasan umur. Iya. Umur 60 tahun ya sehatnya ya begitu toh Mas. Iya. Kan kita tidak bisa mulihkan dia sampai jadi usia kayak 40 tahun lagi. Betul. Jadi ketemu saya kadang-kadang sekarang ini tinggal ini loh Mas. Tangan saya kalau diangkat ini masih kurang enak gitu. Saya sampai kadang-kadang, aduh Gusti ini jawabnya gimana? Tahu maksud saya. Jadi kalau ada orang konsumsi produk saya sampai 3 tahun, ini nanti tanya teman-teman di rekan radio, mesti dulunya sakit apa Bu? Saya dulu tidak bisa apa-apa, saya dulu tidur dok, sudah vonis, sudah diyasin kadang-kadang gitu. Masya Allah. Makanya kalau sekarang saya sehat ini alhamdulillah gitu. Jadi kadang-kadang saya sampai heran juga. Nah saya kepingin ini tidak berlanjut. Saya mau rubah konsep ini. Saya mau orang datang ke Base Herbal itu langsung diagnosa. Kegagalan medis kita, dunia medis umum kita Mas, gagal diagnosa. Teknologi canggih loh Pak sekarang ini. Sekarang teknologi canggih cuma mengharapkan alat. Contoh ya, fair, saya katakan fair. Orang datang ke saya, Pak, kolesterol saya normal, asam urat saya normal, kadar gula saya normal. Tapi kenapa kaki saya tidak bisa dipakai, gerak kok kebas, rasanya kok tidak nyaman. Iya. Paham maksud saya? Iya. Pernah dengar kasus seperti itu? Pernah. Sering juga kan? Ibunda saya Pak. Juga seperti itu. Alhamdulillah. Nah, apa alasannya? Bukan di situ. Kolesterol, asam urat yang diminum obatnya, obat medisnya, penghilang rasa membuat parameter. Alat itu kan ada parameter nih. Iya. Itu kan ditentukan oleh zat tertentu. Iya. Kalau zat tertentu itu hilang, maka dia kan normal. Iya. Tapi sumber penyakitnya hilang atau enggak, Mas? Masih di situ. Masih di situ. Iya. Nah, ini yang saya merubah. Makanya di Base Herbal yang tahun 2021 ini, semua Base Herbal saya minta maaf, saya keraskan. Saya tidak mau punya Base Herbal biasa. Saya mau Base Herbal yang punya satu pengetahuan. Jangan lagi diajari pasien. Jadi pasien datang, ditanyai jujur, terus habis gitu saya ajari lihat diagnosa lewat kaki, Mas. Sebenarnya ini teknologi kuno lah, teknologi refleksi kan. Iya betul. Saya lihat kakinya sudah. Di mana dari titik-titik kaki ini yang menimbul ada rasa, ada warna hijau, warna biru, warna lebam, Iya, warna atau merah, hitam gitu. ada hitam. Nah, titik-titik yang berwarna berbeda itu menunjukkan penyakitnya dia mana. Saya kasih gampang. Ini seandainya ini kaki nih. Atas itu dada ke atas, tengah itu perut. Yang di tumit ke bawah itu adalah yang dari dari kencing, dari pembuangan, dari sekresi lah pokoknya. Nah, sakitnya di mana nih? Seandainya sakit di tengah titik mana? Nah, kita lihat di situ. Dari situ baru boleh ngasih obatnya. Karena apa? Minta maaf, produk yang baru ini yang di BSM, Bayu Sehat Mandiri ini kita sudah fokus. BSM 1 saya buat untuk autoimun, Mas. Oke. Untuk alergi. Alergi ini sebentar lagi jadi pembunuh kok. Betul. Alergi ini jadi pembunuh. Saya Apalagi sekarang. nerapi orang-orang alergi, saya dulu bingung, Mas. Duh, alergi, akhirnya saya kasih yang produk kita yang tertinggi, MP5 waktu itu. Yang spektrum luas. Tapi sekarang saya sudah mulai fokus buat yang untuk alergi, untuk meningkatkan autoimunnya. Supaya dia bagus, supaya tidak terkena penyakit autoimun. Alergi itu autoimun yang minim. Tapi kalau sudah nyerangnya bengkaknya di jantung ya selesai. Iya. Nah, karena itu saya buat BSM 1. Saya ngobati beberapa pasien yang minta maaf sudah jebolan rumah sakit besar Indonesia semua, Mas. Iya. Kukunya sudah Sudah berubah. hitam-hitam gitu. Saya lihat itu mujizat juga gitu. 3 bulan, 6 bulan pulih. Ya, saya sangat bersyukur. Terus yang kedua, lupus. Sudah luar biasa banyaknya. Gimana cara mengatasinya? Kalau kita cuma tergantung kepada, ya minta maaf, hari ini cuma vitamin suplemen aja yang diberikan. Padahal autoimunnya harus dibangun. Saya sangat bersyukur sekali lah jikalau akhirnya saya diberi keberkahan untuk membuat produk ini. Itu BSM 1. Bahan utamanya sebenarnya sepele, Mas. Apa tuh, Pak? Mas Iman tahu kelapa enggak? Ya. Pucuknya kelapa itu dipotong nih, kan ada warna putih. Ya, jantungnya kelapa itu. Iya, jantungnya kelapa. Pohon kelapa itu. Pohon kelapa kalau dipotong kan ada. Itu bahan. Benggolnya janur kalau nggak salah. Iya, betul. Itu yang kita pakai.
Oke. Itu kan manis tuh Pak, enak ya? Manis, enak, dimasak itu, waduh enak itu. Jangan banyak-banyak, tapi tak bisa jalan. Itu asam urat tinggi, Mas. Oke. Itu bahan utamanya. Terus yang kedua, saya kasih dari kecombrang. Jadi semua herbal saya asli Indonesia. Saya ini fanatik sekali, Mas. Idealis kalau perkara itu. Kita masih ngobrol dengan Pak Bayu, founder Bayu Sehat Mandiri. Ini baru ngomong permukaan soal produknya ya. Iya, BSM1. Iya. Produknya, bakunya itu ada di Indonesia dan asli Indonesia. Semua produk kami. Dan saya Pak, kalau bicara soal obat-obatan atau katakanlah jamu yang untuk terapi penanganan obat-obatan, soal perizinan bagaimana? Alhamdulillah Mas. Jadi semuanya sudah keluar izin. Jadi BSM 1 sampai 11 alhamdulillah kita sudah mendapatkan resmi. Jadi kita sudah terdaftar di izin BPOM. Ya. Saya pernah dengar juga dalam memproduksi Jamu. Produk-produk seperti ini jamu ada istilahnya cara cara pembuatan obat yang baik dan benar. Baik dan benar. Gitu. Itu apakah sudah mematuhi standar itu, Pak? Kalau dulu pabrik jalan ngurus JPOTB. Yeah. Tapi kalau sekarang pabrik sebelum jalan ngurus JPOTB. Jadi kita harus ngurus JPOTB dulu, lulus, dapat sertifikat, baru bisa produksi. Betul. Jadi kita sudah pasti dapat JPOTB dulu. Kalau untuk marketnya kemana saja, Pak? Jadi begini, kita sendiri market kan, saya ini tidak tahu ya Mas Iman ya. Saya cuma Jawa Timur, Jawa Tengah Mas, fokus saya. Dan memang saya fokus cuma 50 kota di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan yang kedua, fokus kita memang melalui radio. Kenapa kok melalui radio? Saya kepingin menjual obat yang bertanggung jawab. Semua agen kami, Biserbal kami, siapa yang beli ke berapa wajib ditulis. Sebagai wujud tanggung jawab kita. Karena apa kok begitu? Ketika mereka menulis, mereka akan tahu siapa yang beli, sakitnya apa. Biserbal sendiri juga belajar. Terus yang kedua, dari situ saya tahu Mas, ternyata pasien kita itu sudah 1 juta lebih, Mas. Saya sampai kadang-kadang mikir, 1 juta lebih, kayak begini, ini tambah tahun, tambah banyak penyakitnya. Kalau kita tidak sadar, gimana cara ngatasinya? Karena itu saya mulai memecah. Jadi Biserbal ini saya kasih tanggung jawab. Jadi teman-teman dulu yang sudah berjasa bersama kami, kerja bersama kami dari awal, saya minta tolong, visi ini bukan visi saya. Ini visi bersama untuk menyehatkan bangsa. Yang kedua untuk mengangkat herbal Indonesia. Saya pernah Mas di Melbourne, saya seminar di sana. Semua beli hampir. Sampai sekarang ini banyak yang minta. Timur Tengah banyak sekali yang minta. Tapi saya kepingin satu. Kalau cuma jualan obat, bukan itu tujuan saya. Bagaimana kita merubah mindset nomor 1, yang kedua next generation. Saya tanya sekarang Mas Iman jujur, orang sakit hari ini usia 30 tahun sudah rata-rata sakit. Anak-anaknya mau umur berapa sakit? Biasanya lebih muda lah gitu. Mau dibuat umur berapa mereka hidup? Nah, kadang-kadang itu yang menggelitik saya terus-menerus untuk tetap eksis di bidang ini. Sejujurnya Mas, saya mau katakan hati ke hati, saya enek Mas. Tidak hanya gregetan tapi juga enek. Enek Mas. Alasannya enek apa? Dikasih tahu ndak nurut aja kok tanya. Ya kan sudah bukan rahasia Pak, angel temen tuturan nih. Nah ya gitu. Itu sudah. Angel temen tuturan. Orang susah diajari supaya berhasil, tanya-tanya, niat-niat, ya tidak dilakukan. Orang sehat, katanya saya kepingin sehat Pak, bohong. Kalau orang mau kepingin sehat, sepele, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Wah ini temanya nanti jadi berubah karena bicara soal BSM tapi nanti masuknya ke ranah khotbah. Enggak, bukan gitu. Bukan begitu. Lagunya Rhoma Irama itu saya senang sekali. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu loh Mas. Terlalu gitu. Saya Iman punya peluang ketemu dengan Pak Bayu Diningrat. Pak Bayu, founder BSM Bayu Sehat Mandiri.